Di bawah jembatan Naihe, bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Dunia bawah sepertinya selalu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Hanya bunga-bunga di mana-mana yang memberi sentuhan warna pada dunia bawah yang tak bernyawa ini. Seorang pria gemuk berjubah piton emas tersenyum dan memainkan pisau emas di tangannya, diikuti oleh 9 pria berbaju hitam dengan mata kosong. Aku memiliki jiwa pedang. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil pedang naga besar dan semuanya akan siap. Pria gendut itu berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Pada saat ini, auman naga yang menakutkan keluar dalam kegelapan tak berujung. Keagungan yang dibawa oleh auman naga hampir mencekik jiwa seluruh dunia bawah. Hoa, Hoa, siapa pria gendut sialan ini, yang berani mencuri jiwa pedang nagaku yang hebat? Meriam naga, mengenakan baju besi emas, menghantam tanah dengan berbagai cara, dan menggulung semburan asap. Hei, pria gendut itu memandangi meriam naga di depannya dengan bodoh, dan berkata dengan terkejut, bagus, aku akan memintamu untuk mengambil pisau naga besar itu, jadi ini dia, tolong beri aku yang besar pisau naga dengan cepat. Siapa kamu? Kamu mengambil jiwa pedangku dan kamu menginginkan pedang naga besarku. Long Dapao mengutuk dan menyemprot pria gemuk itu dengan seteguk air liur. Pria gendut itu menghindar dengan gesit, memandang Long Kenon dengan rasa ingin tahu, dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa naga suka meludah. Kemudian pria gendut itu memandang ke arah Long Dapao dan memperkenalkan, saya Kaisar Tianshui. Siapa nama saya? Panggil saja saya kerang kecil, Saudara Dapao. Saudara Dapao, siapa kamu? Long Dapao sedikit terkejut. Kodok kecil tersenyum dan berkata, saya saudara laki-laki Lu Yun. Lu Yun memanggilmu kakak Pao besar, jadi tentu saja aku akan memanggilmu kakak Pao besar. Ayo, berikan aku pedang naga besar. Apakah kamu saudara laki-laki Lu Yun? Long Dapao berpikir sejenak. Dia menyipitkan matanya, melirik ke arah katak kecil dan 9 naga darah, dan berteriak dengan curiga, Longda, apakah kamu kenal pria gendut ini? Long Dapao dan yang lainnya tetap diam dan mengangkat kepala. Mata tanpa ekspresi di wajah kusam mereka segera menarik perhatian Long Dapao. Long Dapao merendahkan suaranya sedikit, menatap katak kecil dengan ekspresi mematikan di tubuhnya, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi dengan Longda dan yang lainnya? Oh, mereka. Katak kecil berkata sambil tersenyum konyol, aku membutuhkan 9 naga darah mereka untuk mengorbankan pedang naga besar, jadi aku membuat mereka pingsan. Cepat berikan pedang naga besar itu padaku, kakak meriam besar. Ekspresi Long Dapao serius, dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, langit, yang awalnya segelap kota, berubah warna, dan bunga yang tak terhitung jumlahnya di pantai seberang langsung layu. Meriam naga berdiri di antara langit dan bumi, aura Raja Naga menerangi seluruh negeri. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu menyentuh saudaraku, kamu akan mati. Long Kenon mengeluarkan suara memekakkan telinga, memegang pedang naga besar, dan menebas tanpa ragu-ragu. Katak kecil yang berdiri di jembatan Naihe melambaikan tangannya dengan santai, dan aura emas yang sama keluar dari lengan bajunya. Tampaknya meremehkan, tapi itu secara langsung menetralisir serangan meriam naga. Mata Long Dapao yang arogan langsung berubah menjadi dingin, dia mengepalkan pisau naga besar di tangannya, dan darah benar-benar mengalir dari mulut harimau. Jelas sekali, permukaannya serasi. Tapi hanya setelah satu putaran, Long Kenon sudah berada di atas angin. Long Dapao langsung tenang. Dia dibutakan oleh amarah tadi, tapi pukulannya juga menggunakan 50% kekuatannya. Namun kekuatan 50% tidak menimbulkan kerugian apapun bagi pria gendut ini. Sebaliknya, ia menderita luka dalam. Melihat kodok kecil dengan senyuman konyol di wajahnya, Long Dapao juga menjadi serius, dan dia tidak mengambil tindakan secara langsung. Karena pria gendut di depanku ini sungguh aneh. Kamu bilang kamu adalah saudara laki-laki Lu Yun. Long Dapao bertanya dengan suara rendah. Kodok kecil mengangguk cepat dan berkata sambil tersenyum, ya, saya saudara laki-laki Lu Yun, tetapi saya selalu sibuk dan tidak bersama saudara laki-laki Lu Yun. Saudara besar Pao, secara logika, kami juga saudara. Jangan lakukan apapun bagiku. Ah, kita bukan musuh. Melihat pria ini menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya, meski begitu, Long Dapao tidak berani mengabaikannya saat menghadapi Tianyun. Tidak ada perasaan aneh di hatiku. Bukan musuh. Lalu kenapa kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin mengorbankan Longda? Long Dapao terus bertanya. Kodok kecil berpikir sejenak, matanya berbinar, dia bertepuk tangan dan berkata, itu karena aku harus mengorbankan mereka untuk menyelesaikan misiku. Tentu saja, semua ini demi kebaikan saudara Lu Yun. Demi saudara Lu Yun, Long Dapao bertanya dengan nada meremehkan. Katak kecil mengedipkan matanya yang besar dan mengangguk tanpa basa-basi, ya, Longda dan yang lainnya juga saudara laki-lakiku. Jika bukan karena Lu Yun, aku tidak akan melakukan ini. Long Dapao sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan katak kecil, tapi pria gemuk di depannya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Long Kenon, yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, merasa sedikit lebih panik karena suatu alasan. Tentu saja, pisau naga besarmu juga suatu keharusan. Long Dapao menarik napas dalam-dalam,
menatap kodok kecil dengan wajah pucat, dan berkata dengan keras, aku pasti tidak akan memberikan pedang naga besar kepadamu. Karena kamu mengatakan kita bersaudara, tolong kembalikan jiwa pedang pamanku kepadaku, paman. Karena kita bersaudara, kamu bisa menyerahkan pedang naga besar itu kepadaku, kata-kata kecil sambil tersenyum. Nada suara Long Dapao menjadi dingin, bagaimana jika saya tidak menyerahkannya? Kodok kecil menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menghela nafas, kakak Pao besar, jika kamu tidak menyerahkannya, aku harus mengambilnya. Tapi jangan khawatir, kakak Pao besar, aku tidak akan membunuhmu. Pengadilan kematian. Mendengar ini, Long Kenon berteriak dengan marah, tubuhnya berubah menjadi cahaya kemasan, dan dia mulai membunuh dengan gila-gilaan ke arah katak kecil. Long Kenon tidak lagi menahan diri, dan aura alam roh surgawi meledak seketika. Tapi gerakan percaya diri Long Dapao meleset, dan sebelum dia sempat bereaksi, katak kecil muncul di belakang Long Dapao. Hukum luar angkasa, siapa kamu? Keringat dingin tiba-tiba keluar dari punggung Long Dapao, dan dia berbalik dengan ekspresi ketakutan. Kali ini, katak kecil menunjukkan gigi putihnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Dapao, maafkan aku. Dia mengangkat tangannya dan menurunkan pisaunya dengan lembut. Long Dapao merasa tubuhnya langsung berlubang, dan dia terjatuh lemas ke tanah. Kodok kecil menghela nafas, berjalan ke arah Long Dapao, mengambil pisau naga besar di tangan Long Dapao, dan berkata kepada Long Dapao dengan ekspresi sedih, Saudara Dapao, aku benar-benar menyembunyikan sesuatu. Dalam 1 jam, kamu akan pulih. Selamat siang. Long Dapao mengertakkan gigi dan menatap Little Tot, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Saudara Big Pao, kali ini kamu berada dalam bahaya besar di dunia bawah. Aku meninggalkan Long Da dan yang lainnya untuk membantumu. Apakah kamu dapat selamat dari krisis ini dengan aman tergantung pada keberuntunganmu. Kota Yuntian. Sejak Lu Yun meninggalkan klan monster, semua urusan Sekte Yuntian telah diserahkan kepada Luoli. Sekte Yuntian juga makmur di bawah kepemimpinan Luoli. Namun di langit dunia spiritual, ada lebih banyak depresi. Bencana 10.000 tahun telah dimulai, dan situasi di dunia spiritual timur jauh lebih stabil daripada di dunia spiritual barat, meskipun iblis masih menyerang monster dengan ganas. Namun, dengan upaya bersama dari klan iblis dan klan manusia, kota Suzaku direbut kembali, dan dengan dukungan dari 2 Raja Iblis, kota Suzaku tidak dapat ditembus, dan klan iblis tidak dapat melakukan apapun terhadap klan iblis sama sekali. Tentu saja, Luoli telah diakui oleh semua klan iblis dan telah menjadi ratu klan iblis ini. Ditambah dengan kekayaan tak terhitung yang ditinggalkan oleh Lu Yun, klan iblis telah berkembang pesat, dan selama Lu Yun pergi, mereka telah membangun pasukan yang menakutkan. Pasukan ini terdiri dari 1000 elit klan iblis. Setiap klan iblis adalah master yang dipilih dari berbagai wilayah utama. Dengan penanaman sumber daya yang konstan, para master ini secara bertahap memasuki ranah Golden Immortal. Tentu saja, tidak hanya iblis di tim ini, tapi juga manusia. Sebuah tim yang terdiri dari 1000 orang di alam abadi emas dapat menyapu hampir semua hal di dunia spiritual timur di benua itu. Tim ini, yang dapat mengintimidasi semua kekuatan di timur, disebut Fajar. Dawn Legion sebenarnya adalah pengawal Lu Yun. Hanya dengan perintah Kaisar Iblis atau Lu Yun yang maju secara pribadi, dia dapat memerintahkan tim ini. Setelah membunuh 1 inkarnasi, target inkarnasi berikutnya, yaitu musuh lamanya, Suanyuan Wuming dari klan Iblis. Karena kelemahan Suanyuan Wuming adalah 3 inkarnasi, dan dia telah membunuh 1 sekarang, dia hanya memiliki 2 inkarnasi terakhir yang tersisa, M81ZW. Selain itu, saya juga memiliki perjanjian dengan Suanyuan Wuming dari klan Iblis pada saat itu, dan sudah hampir waktunya. Kembali ke istana Tianzan, Luoli melemparkan dirinya ke pelukan Lu Yun. Dengan dada lembutnya menempel di tubuh Lu Yun dengan cepat memeluk tubuh halus Luoli dan membelai dahi Luoli dengan penuh kasih sayang. Xiao Lu Yun, kenapa kamu kembali sekarang? Luoli menangis begitu keras hingga dia terus memukuli dada Lu Yun dengan tangan kecilnya, tahukah kamu bahwa aku tidak dapat menghubungimu selama periode ini, dan aku khawatir untuk melakukannya, kematian. Oke, bisakah Anda menjelaskannya kepada kami lain kali? Lu Yun merasa hangat di hatinya dan mendesah dalam hatinya. Untungnya, dia tidak membawa Luoli dan yang lainnya bersamanya. Dunia spiritual di barat berada dalam kekacauan, jadi membawa Luoli dan yang lainnya pasti akan berada dalam bahaya. Aku kembali sekarang, Luoli kecil, kamu sangat merindukanku. Lu Yun tersenyum tipis, mengangkat dagu Luoli, dan menciumnya. Di mana King Cheng? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Xiao Luoli mengerutkan kening, memandang Lu Yun dengan ekspresi yang rumit, dan berkata dengan gugup, aku tidak tahu mengapa, kakak perempuan tertua mengalami koma lagi selama periode ini, dan menilai dari situasinya, sepertinya ini lebih serius daripada sebelumnya. Saya bertanya kepada Tuan Qin Senior, Senior Qin mengatakan ini hanya dapat ditangani setelah Anda kembali. Untungnya, Senior Qin mengatakan bahwa nyawa kakak perempuan tertua saya tidak dalam bahaya. Lu Yun, yang awalnya khawatir, menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Luoli dan bertanya, di mana King Cheng sekarang? Luoli menjawab, tidur di istana. Lu Yun mengangguk,
merasa lebih lega mengetahui bahwa kakak perempuan tertua tidak dalam bahaya. Ayo pergi, ajak aku melihat situasi di Qingcheng dulu. Setelah tiba di istana, mereka melihat Ye Qingcheng berbaring dengan nyaman di tempat tidur seperti kecantikan tidur. Lu Yun duduk di sebelah Ye Qingcheng dan membelai dahi Ye Qingcheng. Meskipun Ye Qingcheng hanyalah jiwa sekarang, jiwanya stabil. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Qingcheng. Mungkin dengan bantuan mutiara perbaikan jiwa, situasi Ye Qingcheng jauh lebih baik. Sudah berapa lama hal ini berlangsung? Lu Yun bertanya. Luoli berpikir sejenak dan menjawab, ini akan memakan waktu setengah bulan. Raja Iblis Tua juga datang menemui saya dan berkata bahwa akan ada solusi ketika kamu kembali. Lu Yun mengangguk, di mana Raja Iblis Tua itu sekarang? Mereka semua pergi ke ibu kota, dan mereka berkata akan meluangkan waktu untuk menemui mereka setelah kamu kembali. Sekarang bencana 10.000 tahun telah dimulai, setiap Raja Iblis siap menghadapinya. Selanjutnya, mereka akan menunggumu untuk mengatur masa depan klan Iblis. Rencana, Luoli menjawab dengan tenang. Di antara mereka, Lu Yun juga memiliki banyak keraguan di hatinya dan ingin bertanya kepada Luoli, tetapi dia masih ragu untuk berbicara. Sekte Yin mungkin memiliki tindakan lain, tetapi bagi Lu Yun, dia dapat mempercayai Luoli 100%. Merasa lelah karena tidak bisa tidur semalaman, Lu Yun dan Luoli kembali ke istana. Sedikit perpisahan lebih baik daripada pernikahan, dan keduanya berpelukan erat. Tubuh Luoli membawa godaan yang tak ada habisnya pada Lu Yun. Setiap inci kulit di tubuhnya membuat Lu Yun memikirkannya siang dan malam. Tak henti-hentinya saling mengungkapkan rasa rindunya dengan tubuh masing-masing. Pada malam biasa ini, Lu Yun benar-benar merasakan tubuhnya telah mengalami perubahan yang aneh, dan levelnya juga meningkat pesat. Jiwa juga menjadi lebih kuat. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, ketika matahari bersinar melalui jendela di wajah Lu Yun dan Luoli. Lu Yun hendak bangun, tapi ditarik kembali oleh Luoli. Luoli mengusap matanya dengan mengantuk dan berkata dengan genit, Xiao Lu Yun, kamu mau pergi kemana? Sulit bagimu untuk kembali. Mengapa kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu denganku? Lu Yun mengangkat dagu Luoli dan berkata sambil tersenyum, aku ingin menemanimu. Tapi sekarang klan iblis punya banyak hal yang harus aku tangani. Apakah kamu akan pergi lagi? Luoli memandang Lu Yun dengan menyedihkan. Lu Yun menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak pergi sekarang, meskipun aku ingin pergi, aku pasti akan membawamu bersamaku. Aku harus menangani beberapa hal dan kemudian membawamu ke dunia bawah. Luoli yang mengantuk tiba-tiba terbangun dan berkata dengan terkejut, dunia bawah. Apa yang kamu lakukan di dunia bawah? Lu Yun menarik napas dalam-dalam, bencana 10.000 tahun telah dimulai. Selir Yun memintaku untuk membawamu ke dunia bawah. Terlebih lagi, saat aku pergi ke dunia bawah, ada hal penting yang harus kulakukan. Ibu ingin kita pergi ke dunia bawah. Kenapa? Luoli berseru. Aku tidak tahu, Selir Yun pasti punya rencananya sendiri. Lu Yun menjawab dengan tenang. Baiklah, selama aku berada di sisimu. Luoli menghela napas. Mata Lu Yun tiba-tiba berbinar dan dia bertanya pada Luoli, Xiao Luoli, kamu berada di kondisi apa sekarang? Saat menyebutkan alam, Luoli menundukkan kepalanya dengan kecewa, ibu berkata bahwa dunia spiritual dibatasi oleh hukum. Sekarang saya telah terjebak dalam Dzogchen abadi emas dan tidak dapat lagi menerobos. Saya merasa sangat bodoh sehingga saya tidak membantumu sama sekali. Sungguh waktu yang sibuk. Apa yang kamu bicarakan? Melihat Xiao Luoli yang tampak sedih, Lu Yun tidak bisa menahan tawa lagi, ada metode. Saya ingin mencobanya untuk melihat apakah itu dapat membantu Anda menerobos. Metode apa? Luoli memandang Lu Yun dengan heran. Lu Yun tersenyum misterius, biarkan aku memelukmu dulu, baru aku akan memberitahumu. Setelah berlama-lama, bintang Dao kelima di tubuh Lu Yun memancarkan sedikit kekuatan dewa dan iblis. Kekuatan dewa dan iblis terkondensasi di tangannya, mengirimkan fluktuasi lemah dan berdetak seperti anak kecil. Apakah ini kekuatan para dewa dan iblis? Luoli dengan penasaran melihat nafas di tangan Lu Yun dan bertanya dengan heran, mengapa ini berbeda dari apa yang aku rasakan sebelumnya? Entahlah, tapi kekuatan ini seharusnya bisa merangsang potensimu. Aku tidak tahu apakah itu bisa membantumu menerobos. Lu Yun menjelaskan, hanya saja aku belum pernah mengujinya sebelumnya. Melalui kebangkitan bintang Dao kelima, kekuatan para dewa dan iblis Lu Yun telah berubah, dan itu seperti kekuatan baru. Kekuatan baru ini tidak memiliki kekerasan dari kekuatan asli para dewa dan iblis, tetapi sebenarnya lebih dari itu kuat. Luoli berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, suamiku, kalau tidak apa-apa. Di masa lalu, Lu Yun tidak akan pernah menggunakan Luoli untuk eksperimen ini, karena kekuatan para dewa dan iblis sebelumnya terlalu kejam. Namun sekarang kekuatan dewa dan iblis sebenarnya memiliki aura ketuhanan yang lebih banyak. Ya, Lu Yun menjawab dengan lembut, dan kemudian mentransfer kekuatan dewa dan iblis di tangannya ke tubuh Luoli sedikit demi sedikit. 81 ZW, M. Pada awalnya, Luoli terlihat sangat nyaman. Setelah beberapa saat, Luoli benar-benar menunjukkan ekspresi kenikmatan, wajahnya memerah, dan dia mengeluarkan erangan yang sangat menggoda.
Suamiku, aku seksi sekali. Luoli bergumam, aku merasa ada kekuatan yang membantuku menerobos belenggu itu. Apakah ini kekuatan para dewa dan iblis? Bukan, ini bukan kekuatan para dewa dan iblis. Aku tidak tahu kenapa, tapi kekuatan ini begitu familiar, seolah-olah. Itu kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa melakukannya lagi, suamiku, aku tidak bisa melakukannya lagi. Begitu kata-kata itu keluar, Luoli mengeluarkan raungan histeris, dan kekuatan kuat di sekitarnya benar-benar memaksa Lu Yun mundur. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah. Merasakan perubahan aura Luoli, senyuman akhirnya muncul di bibirnya. Karena saat ini, aura di tubuh Luoli berangsur-angsur meningkat. Dia telah menerobos. Aura tingkat roh terlihat jelas, tetapi lebih dari itu, kekuatan Luoli tidak berhenti, tetapi meningkat lebih gila lagi. Tahap awal dari dunia spiritual. Tahap tengah dari dunia spiritual. Alam spiritual yang terlambat. Baru setelah dia mencapai kesempurnaan spiritual, energinya yang seperti harimau berhenti. Apa yang membuat Lu Yun semakin luar biasa adalah tingkat kultivasi dalam tubuh Lu Yun sendiri juga terus meningkat. Anda tahu, saya sudah lama tidak melakukan terobosan. Kedua kekuatan itu sepertinya beresonansi. Saat Luoli menerobos ke alam spiritual, kekuatan para dewa dan iblis di tubuh Lu Yun juga meningkat sepenuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kekuatan baru para dewa dan iblis sebelumnya seperti anak berusia 3 tahun, maka kekuatan para dewa dan iblis saat ini seperti remaja. Tingkat kultivasi saya sendiri juga telah melonjak langsung ke alam spiritual akhir. Apa itu mungkin? Menggunakan kekuatan ilahi dan iblis ini untuk membantu orang lain mencapai terobosan, dapatkah tingkat kultivasi seseorang juga ditingkatkan? Jika ini masalahnya, itu akan sangat buruk. Luoli bergegas menuju Lu Yun dengan gila-gilaan dan mendorong Lu Yun ke tanah, pakaian di tubuhnya terlepas. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, bibir manis Luoli menempel erat ke bibir Lu Yun. Dia dengan rakus memanfaatkan tubuh Lu Yun, dan kekuatan mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak dan mati kapan saja. Kedua benda itu terus menyatu, dan kekuatan yang kuat ini menjadi stabil. Saat keduanya bangun lagi, hari sudah larut malam. Luoli mengenakan pakaiannya, melihat tangannya dengan heran, dan bergumam pada dirinya sendiri, saya benar-benar membuat terobosan. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan ini benar-benar dapat mengubah hukum. Dia dengan penuh semangat memandang Lu Yun, yang terbaring di tanah dengan ekspresi lelah di wajahnya, dan berkata dengan penuh semangat, suamiku, aku telah membuat terobosan. Dan wilayahku juga telah terkonsolidasi. Aku menerobos dari alam abadi emas ke alam spiritual agung dalam satu tarikan napas. Aku bisa merasakan bahwa aku tidak akan kalah dari Raja Iblis manapun sekarang. Lu Yun tersenyum pahit dan berpikir sendiri. Anda telah mencapai terobosan, tetapi tubuh suami Anda hampir roboh karena kelelahan. Dia berdiri dengan susah payah, merasakan perubahan di alam Luoli, dan berkata dengan senyum puas, itu bagus. Setidaknya kamu bisa melindungi dirimu sendiri saat kita pergi ke dunia bawah. Luoli mencibir mulut kecilnya, menunjukkan ekspresi imut, dan berkata tidak yakin, bagaimana dengan perlindungan diri. Kekuatanku saat ini tidak lebih buruk dari milikmu. Selain itu, saya mempraktikkan metode rahasia silsilah Sekte Yin kami. Bahkan jika saya menghadapi alam roh bumi biasa, saya masih merasa mampu bertarung. Metode budidaya rahasia Sekte Yin. Lu Yun memandang Luoli dengan heran. Luoli terkekeh, mengangguk, dan berkata dengan bangga, iya, Sekte Yin kami juga memiliki metode warisan rahasia yang unik, yang lebih kuat daripada metode budidaya rahasia eksklusif manapun saat ini. Sangat kuat, Lu Yun bertanya dengan tidak percaya. Kesenjangan antara alam spiritual dan alam roh bumi tidak sedikit pun. Menurut Luoli, dia sekarang berada dalam kesempurnaan alam roh. Jika dia bersaing dengan alam roh bumi, dia tidak akan ketinggalan. Biarpun aku tidak memiliki pedang robek langit sekarang, aku tidak bisa menjamin kalau aku bisa melakukannya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya metode budidaya rahasia Sekte Yin. Tentu saja, Luoli tersenyum, suamiku, apakah kamu ingin mencobanya? Mencoba, Lu Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Saya telah disiksa oleh Luoli kecil ini sepanjang siang dan malam, bagaimana saya masih memiliki kekuatan? Dia segera menolak dan berkata, tunggu lain kali, aku akan pergi menemui Qing Cheng dulu, kamu istirahat sebentar, Xiao Luoli, dalam beberapa hari, kita akan pergi ke ibu kota bersama. Oke. Luoli dengan enggan melepaskan lengan Lu Yun. Lu Yun menghela nafas lega. Melihat apa yang dimaksud Luoli, jika dia tetap tinggal, itu akan menjadi malam tanpa tidur lagi. Dia kelelahan secara fisik dan mental karena perjalanan jauh. Setelah meninggalkan kamar Luoli, Lu Yun kembali ke kamar dan dengan rasa ingin tahu mengeluarkan buku surgawi. Melihat buku surgawi, dia berkata dengan rasa ingin tahu, ini benar-benar aneh. Setelah pedang robek langit dimasukkan ke dalam buku surgawi, tidak ada gerakan. Tetapi ketika saya menggunakan kekuatan para dewa dan setan untuk membantu Luoli menerobos, sebenarnya ada pesan di buku surgawi. Aliran kekuatan yang stabil untuk membantu saya menerobos. Kekuatan baru para dewa dan iblis ini tampaknya sama dengan kekuatan kitab surga.
Lu Yun dengan hati-hati memperkenalkan kekuatan para dewa dan iblis ke dalam kitab surga. Namun kitab surgawi tidak menimbulkan reaksi sedikit pun. Kitab surga, siapa kamu? Lu Yun mengerutkan kening dan melihat ke langit malam di kejauhan. Aku tidak tahu kemana perginya kata kecil. Apakah kakak meriam besar dalam bahaya di dunia bawah? Berurusan dengan iblis mengenai reinkarnasi klan, kita harus pergi ke dunia bawah sesegera mungkin. Tepat ketika perasaan Lu Yun campur aduk, sebuah suara tergesa-gesa datang dari luar pintu, Tuan Kaisar Iblis. Ada seorang pria gemuk di luar, mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari klan iblis. Reinkarnasi dari klan iblis. Mengapa dia datang mengunjungi saya sebelum saya pergi mencarinya? Biarkan dia masuk. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata kepada penjaga di luar pintu. Tidak lama kemudian, seorang pria gemuk berjubah emas masuk dan berkata sambil tersenyum, Saudara Lu Yun, saya datang. Lu Yun menatap pria gendut di depannya dengan mulut terbuka, dan sedikit terkejut. Oh. Kodok kecil, kenapa kamu? Kenapa bukan aku? Katak kecil menatap Lu Yun dengan tatapan kosong. Apakah kamu reinkarnasi dari klan iblis? Lu Yun bertanya. Kodok kecil menjawab, iya. Kenapa itu kamu? Kenapa bukan aku? Lu Yun tersenyum pahit, bukankah kamu anggota klan iblis? Kodok kecil berpikir lama dan menjelaskan, saya sendiri bukan anggota klan iblis, tetapi tubuh saya adalah klan iblis, jadi saya juga bisa menjadi reinkarnasi dari klan iblis. Oke, Lu Yun berkata tanpa daya, sepertinya aku tahu mengapa Wali memberitahuku bahwa aku paling akrab dengan reinkarnasi klan iblis. Katak kecil berkata dengan penuh semangat, ya, karena penjaga dunia roh tidak bisa menghadapi reinkarnasi lain. Penjaga reinkarnasi lain punya pantangan, tapi saya tidak. Mengapa? Karena, aku bukan hanya reinkarnasi dari klan iblis, tapi juga kitab surga. Katak kecil mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum, Saudara Lu Yun, aku hanya mendengarkanmu, aku tidak perlu peduli, apa yang orang lain katakan. Kenapa? Lu Yun mengerutkan kening. Karena kamu adalah kakak laki-lakiku yang tertua. Katak kecil menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya, Saudara Lu Yun, izinkan saya menunjukkan kepadamu sebuah harta karun yang besar. Kodok kecil membuat gerakan besar, dan pisau naga emas muncul di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi enggan, aku akan pergi setelah barang ini terkirim, Saudara Lu Yun. Lu Yun mengambil pedang naga besar itu dan terkejut, pedang naga besar. Kenapa ada di tanganmu? Katak kecil tersenyum misterius, memperlihatkan dua baris gigi putihnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak hanya itu, tapi juga, aku akan membantumu memadukan jiwa pedang naga besar. Dengan cara ini, kedua senjata ajaib itu dikumpulkan bersama. Mengenai bagaimana aku mendapatkan pedang naga besar, tentu saja aku mengambilnya dari kakak Dapao, tapi kakak Lu Yun, jangan khawatir, aku tidak melakukan apapun pada kakak Dapao. Xiao Ha menjelaskan dengan gugup, seolah-olah dia takut. Kerang kecil, aku tidak tahu kenapa kamu mengambil pisau naga besar itu, dan aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada kakak besar Pao. Lu Yun tampak tenang dan berkata dengan ringan, tapi, kamu dan kakak besar Pao keduanya penting bagiku. Ini sangat penting. Kamu berada di luar jangkauanku sekarang. Tidak peduli apakah kita adalah musuh atau teman di masa depan, kuharap kamu tidak menyakiti teman-teman di sekitarku sekarang. Lu Yun memandang katak kecil dan berkata dengan serius. Tubuh kodok kecil gemetar, detak jantungnya tiba-tiba berhenti, dan dia berkata sambil tersenyum tak berdaya, Saudara Lu Yun, apakah kamu percaya padaku? Memikirkan apa yang dikatakan kodok kecil tentang dia, Lu Yun mengangguk dengan keyakinan dan berkata dengan lembut, saya sangat percaya padamu. Kalau begitu terimalah pedang naga. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Suara katak kecil tercekat, dia mengendus, dan berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Lu Yun, dengarkan aku, pedang perobek surga dan pedang naga besar adalah harta karun yang tersisa dari dunia abadi. Legenda mengatakan bahwa kombinasi pedang robek langit dan pedang naga besar dapat membangkitkan kaisar umat manusia. Katak kecil menjelaskan dengan hati-hati. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Katak kecil terkekeh, tentu saja ini juga dicatat dalam buku surgawi, dan itu ditulis oleh saya. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kerang kecil, apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin mengatakan bahwa jika tebakan saya benar, Anda adalah kaisar umat manusia. Setelah Anda bangun, tujuan saya datang ke dunia roh akan tercapai, dan saya secara alami akan pergi. Bukankah misimu untuk menemukan penulisnya? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu seharusnya tahu tentang Tuhan itu, kan? Little Todd mengangguk, saya kenal dia, tapi dia bukan penulisnya. Kata-kata kodok kecil mengganggu pikiran Lu Yun, dan dia bertanya, karena bukan dia yang menulis buku itu, mengapa dia bisa menggunakan buku surgawi untuk menyampaikan berita kepada pemimpin sekte Yin? Hei, kodok kecil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu, tapi yang aku tahu adalah bahwa akulah kitab surga itu sendiri, dan dia jelas bukan penulisnya. Penulisnya ada di dunia roh, tapi saya tidak punya hubungan dengan penulisnya. Kodok kecil mempersembahkan pedang naga besar lagi. Lu Yun berpikir sejenak dan menerima pedang naga besar. Ketika Lu Yun mengambil pedang naga,
kata kecil tiba-tiba menghela nafas lega, menunjukkan ekspresi lega. Dia masih tersenyum bodoh, tetapi air mata tiba-tiba memenuhi matanya. Saudara Lu Yun, misiku telah selesai, aku berangkat. 81 Su. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat bertanya, kerang kecil, kamu mau pergi kemana? Kodok kecil melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu kemana saya akan pergi, tetapi sebuah suara memberitahu saya bahwa saya akan pergi. Saya tidak boleh kembali ke tempat sebelumnya. Sebagai buku surgawi, saya seharusnya tidak berubah menjadi tubuh manusia. Datang dan berpartisipasi dalam bencana 10.000 tahun. Apa yang disebut buku surgawi hanyalah alat bagi orang yang menulisnya. Aku tidak menaati hukum surga dan mengambil pedang naga itu untukmu. Surga pasti tidak akan melepaskanku. Aku juga merasa kesadaranku akan segera terhapus oleh hukum surga dan berubah menjadi buku surga lagi. Todd menjelaskan, tentu saja, Saudara Lu Yun, jika suatu hari nanti. Jika kamu bertemu dengan orang yang menulisnya, berikanlah dia kitab surga padamu juga. Buku surgawi di tubuhmu adalah bagian sebenarnya dari buku surgawi. Fragmen yang tersisa tidak ada di dunia ini. Saya khawatir penulisnya sudah mencari buku surgawi di dunia luar. Kata-kata kecil sambil melihat lega, jika saatnya tiba, Anda akan mengembalikan pecahan itu ke buku surgawi. Serahkan padanya dan dia pasti akan membantu Anda selamat dari bencana itu. Saudara Lu Yun, ingat, jangan pernah mempercayai siapapun. Bencana 10.000 tahun bukan hanya dunia spiritual, ini adalah perombakan besar-besaran semua makhluk hidup. Inilah hukumnya, tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan jika dia sekuat Master Sekte Wushuang, dia tidak lebih dari seekor semut di bawah hukum surgawi ini. Kamu memiliki status yang luar biasa, dan kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mengubah segalanya. Seperti yang kamu katakan, dalam sejarah panjang dunia ini, seseorang harus berdiri. Aku sangat bertanggung jawab untuk memberitahumu sekarang, orang itu adalah kamu. Suara kata kecil menjadi bersemangat, dan tubuhnya perlahan mulai kabur. Pecahan-pecahan kitab surga di pelukan Lu Yun melayang di kehampaan, pedang naga besar dengan cepat menjadi lebih kecil, dan ketika tubuh kata kecil itu menghilang, ia menembus ke dalam kitab surga. Apa yang tidak disangka Lu Yun adalah momen ketika pedang naga besar dan buku surgawi bergabung. Bayangan pisau dan bayangan pedang muncul di depannya. Pedang itu mulai menyatu dengan cepat, berubah menjadi pecahan kerikil yang tak terhitung jumlahnya melayang di seluruh ruangan. Detik berikutnya, suara yang memekakkan telinga terdengar dari telinga Lu Yun, namaku Wentian. Sebuah suara memenuhi pikiran Lu Yun. Perpaduan pisau dan pedang berubah menjadi kuas tulis. Tapi Lu Yun dapat dengan jelas merasakan sajak tao yang kuat di pena Wentian beresonansi dengan kekuatan baru para dewa dan iblis di tubuhnya. Detik berikutnya, pena surgawi mengelilingi tubuh Lu Yun dan terus memukul, seolah menunjukkan niat baiknya kepada Lu Yun. Energi yang terkandung dalam pena langit membuat Lu Yun merasa sangat nyaman. Lu Yun mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang pena langit. Dalam sekejap, gambaran asing yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak saya. Mayat para dewa dan iblis di langit menutupi tanah film utama, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Setiap saat, puluhan ribu master mati di depan Lu Yun. Apakah ini akhirnya? Adegan itu hanya berlangsung sesaat, tapi masih membuat punggung Lu Yun merinding. Orang-orang itu sepertinya muncul di hadapannya, tuan yang terus-menerus jatuh, dan orang-orang dengan alam terendah juga berada di alam roh surgawi. Apa yang mereka lakukan? Mengapa begitu banyak orang yang meninggal? Tuan Raja Iblis Naga Azure memiliki sesuatu yang penting untuk diminta. Ketika Lu Yun sudah tenang, hari sudah pagi keesokan harinya, dan penjaga di luar pintu berteriak dengan tergesa-gesa. Ini waktu yang tepat. Lu Yun mengemasi pakaiannya dan mengikuti para penjaga ke istana Tianshan. Qinglong menunggu Lu Yun dengan cemas, dengan ekspresi panik di wajahnya. Saat dia melihat Lu Yun, senyuman akhirnya muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan penuh semangat, Bos Lu Yun, kamu kembali. Jika kamu tidak datang, kembali, kami monster klan akan membunuhmu. Ini berantakan. Raja Iblis Qinglong, aku telah melihat suku iblis kita makmur selama ini. Apa yang membuatmu begitu panik? Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Iblis Naga Azure dengan cepat berkata, Tuan muda dari klan iblis, Xuan Yuan Wuming, telah secara terbuka mengeluarkan deklarasi perang. Dalam 2 bulan, dia akan melawanmu sampai mati. Oh, Xuan Yuan Wuming, bahkan sebelum Anda pergi mencarinya, dia datang ke rumah Anda terlebih dahulu. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, tidak apa-apa. Iblis Xuan Yuan Wuming sama sekali bukan tandinganku. Saudara Qinglong, kamu terlalu khawatir. Jika dia berani datang, bunuh saja dia. Itu benar, tapi saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Qinglong mengerutkan kening, bukannya saya meragukan kekuatan Anda. Anda pergi ke dunia spiritual barat, jadi Anda secara alami memiliki pemahaman tentang eksperimen itu, dikatakan bahwa Xuan Yuan Wuming sendiri adalah subjek percobaan, dan percobaannya telah berhasil, jadi kekuatannya secara alami berbeda. Lu Yun sedikit mengernyit. Dia juga tahu betapa menakutkannya eksperimen itu.
Untuk peningkatan kekuatan, ini hanyalah keadaan yang menakutkan. Bahkan jika Xuan Yuan Wuming saat ini berada di level alam roh, setelah fusi eksperimental, dia setidaknya adalah penguasa alam roh bumi, dan jauh lebih kuat daripada alam roh bumi normal. Dalam hal kartu truf, Lu Yun memiliki kekuatan dewa dan iblis serta berkah 5 bintang Tao. Tapi Xuan Yuan Wuming dari klan iblis juga diberkati oleh metode rahasia klan iblis. Jika dia tidak menerobos ke alam roh bumi, jika dia benar-benar bertarung dengan Xuan Yuan Wuming, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Namun, Lu Yun harus membunuh iblis Xuan Yuan Wuming. Raja Iblis Naga Biru, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Lu Yun bertanya. Raja Iblis Naga Azure menjawab, sekte tersembunyi. Sebelum Lu Yun terkejut, Raja Iblis Qinglong melanjutkan, dalam pertempuran ini, Master Sekte Yin akan menjadi wasit utama. Itu adalah Sekte Yin lagi. Apa yang sedang dilakukan selir Yun? Oke, aku mengerti. Lu Yun tidak panik. Lagi pula, masih ada 2 bulan lagi. Jika dia memanfaatkan bintang Dao kelima dan membuat terobosan cepat, itu bukan tidak mungkin. Melihat Lu Yun yang begitu tenang, Qinglong terkejut dan berkata, Tuan Kaisar Iblis, apakah kamu tidak panik sama sekali? Sejauh yang saya tahu, Xuan Yuan Wuming pasti lebih kuat dari kamu sekarang. Tentu saja aku tahu. Saat Lu Yun mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Raja Iblis Qinglong, sudah berapa lama kamu berada dalam kesempurnaan spiritual? Qinglong menjawab, sudah 5.000 tahun. Apakah kamu ingin menerobos? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Mata Qinglong berbinar dan dia berseru, itu wajar. Sejak saya mencapai kesempurnaan agung di alam spiritual, meskipun alam saya telah stabil, saya tidak pernah dapat menemukan kesempatan untuk menerobos dan tidak dapat merasakan jalan surga. Bukan hanya aku, Raja Iblis lainnya juga sama. Bos Lu Yun, apa maksudmu dengan ini? Qinglong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun tersenyum misterius, jika saya memiliki metode yang memungkinkan Anda menerobos tanpa memahami jalan surga, apakah Anda bersedia? Qinglong menjawab dengan tegas, tentu saja itu yang Anda inginkan, tetapi jika Anda tidak memahami terobosan jalan surga, itu hanyalah sebuah fantasi. Mungkinkah, Bos Lu Yun, kamu masih memiliki metode ini? Wajah Qinglong sedikit berubah, dia menatap Lu Yun dengan penuh semangat dan bertanya. Lu Yun menutup matanya, dan melalui bintang Dao kelima, dia memadatkan kekuatan para dewa dan iblis di tangannya, dan berkata, Raja Iblis Qinglong, saya tidak tahu apakah saya dapat membantu Anda menerobos, tetapi seharusnya begitu mampu merangsang potensi dalam tubuh Anda. Jika Anda mempercayai saya, Anda dapat mencobanya. Jika Tuan Kaisar Iblis dapat membantuku menerobos, aku, Qinglong, akan menerobos api dan air untukmu mulai sekarang. Qinglong berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Saat Lu Yun mengeluarkan kekuatan para dewa dan iblis di tangannya, kekuatan di tubuh Qinglong sudah gelisah, dan dia samar-samar merasa bahwa kekuatan itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatannya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Lu Yun memiliki metode seperti itu. Tapi wilayahku sudah terlalu lama stagnan. Sekarang malapetaka 10.000 tahun telah tiba, hanya dengan terus meningkatkan kekuatan kita barulah kita bisa bertahan. Sebagai orang yang selamat dari bencana 10.000 tahun terakhir, Qinglong memahami kengerian bencana 10.000 tahun lebih baik daripada Lu Yun. Tubuh Qinglong tidak bisa menahan gemetar. Oke, Lu Yun berteriak keras, dan menyuntikkan kekuatan para dewa dan iblis di tangannya ke tubuh Raja Iblis Qinglong. Lu Yun juga bertaruh. Bahkan dia baru saja bereksperimen. Jika benar-benar memungkinkan, kekuatan klan iblis dapat langsung ditingkatkan ke level baru. Saat kekuatan para dewa dan iblis menembus ke dalam tubuh Raja Iblis Naga Azure, raungan naga yang menggelegar keluar dari mulut Raja Iblis Naga Azure. Ekspresinya sangat menyakitkan. Kekuatan iblis yang sangat besar meletus di tubuhnya seperti mata air. Kekuatan Raja Iblis Qinglong juga membuat Lu Yun takjub. Aku pernah bertarung melawan Raja Iblis Naga Azure sebelumnya. Dilihat dari aura yang keluar dari Raja Iblis Naga Azure sekarang, saat aku bertarung melawannya, Raja Iblis Naga Azure hanya menggunakan paling banyak 70% dari kekuatannya. Jika Raja Iblis Naga Azure menggunakan seluruh kekuatannya saat itu, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Bahkan sekarang, aku jelas bukan tandingan Raja Iblis Naga Azure. Benar saja, mereka memang 7 Raja Iblis dari klan Iblis. Reaksi Qinglong tidak sebesar Luo Li, dan sisik di tubuhnya mulai memerah. Dia duduk bersila dan bermeditasi, dan mulai mencerna kekuatan dewa dan iblis.